Nggak mungkin karena dia salah. Karena kalau Andri Yunus salah, cara menyerangnya adalah dengan kebenaran. Kecil sekali kemungkinan Andri Yunus itu diserang karena dia salah. Kelihatannya Andri Yunus diserang karena dia benar, dan kebenaran yang dia pegang terlalu kuat untuk kemudian ditutupi dengan informasi yang salah. Saking kuat kebenarannya, nggak bisa ditutupi dengan informasi yang salah. Mungkin tadinya berusaha untuk ditutupi sama informasi yang salah, tapi kebenarannya terlalu keras dan terlalu kuat sehingga nggak berhasil. Mungkin Andri Yunus diserang karena dia persisten. Tidak ada yang bisa menghentikan dia untuk menyuarakan kebenaran, sehingga dugaan saya dia berusaha untuk dihentikan dengan cara dibunuh. Yang kita lihat Bung Andri Yunus ini memang beberapa bulan terakhir ini ya, yang kita pantau dari rekan-rekan juga, baik dari YLBHI, rekan-rekan Wali Nasional gitu ya, nah, baik dari rekan-rekan ICW kayak macam. Nah itu memang dia sangat vokal sekali untuk mengkritisi undang-undang TNI ini ya, lagi dibahas oleh DPR RI. Nah kenapa dari rekan-rekan Kontras itu mengaitkan masalah penyiraman ini dengan Andri Yunus ini lagi gencar mengkritisi undang-undang TNI. Nah jadi itu kan jadi pertanyaannya. Nah belum tentu kan? Belum tentu, makanya kita ngomong betul ini masih praduga tidak bersalah. Jangan sampai dimanfaatkan oleh adu domba gitu ya, oknum-oknum terkait. Kita tidak membahas masalah baju gitu ya, siapapun itu. Nah jangan sampai teror ini, nah untuk membuat yang TNI ini buruk di kacamata masyarakat, terutama dari gerakan mahasiswa dan gerakan aktivis itu. Nah seolah-olah menuduh ke situ. Akhirnya, kasus penyiraman air keras aktivis Andri Yunus, wakil koordinator Kontras, ada perkembangan yang signifikan, seperti dugaan banyak pihak jika pelaku berasal dari lingkar aparat negara. Kali ini TNI bergerak cepat, lebih cepat dari Polri. Mari kita apresiasi kinerja TNI yang satset. Dan yang tak kalah mengejutkan adalah keempat tersangka ini berasal dari detasemen Markas Bais TNI, di mana kita tahu bahwa Badan Intelijen milik TNI ini tugas utamanya adalah mendukung pertahanan negara dari ancaman luar, bukan operasi terhadap warga sipil dan aktivis. Dan kalian tahu nggak, Bray? Keempat tersangka ini terdiri dari 3 perwira dan 1 bintara dari Matra Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Ada sedikit keanehan nih, yaitu perbedaan identitas tersangka versi TNI dan Polri. Polda Metro Jaya sempat mengungkapkan inisial BHC dan MAK sebagai eksekutor. Tapi TNI menyebutkan inisial Kapten NDP, Letu SL, Letu BHW, dan Serda ES. Karena tersangka adalah TNI aktif, maka secara otomatis proses hukum itu beralih ke Puspom Peradilan Militer. Ada hal menarik sebelum TNI merilis keterlibatan anggotanya. Presiden Prabowo mengadakan dialog informal dengan beberapa tokoh publik, di mana ada Najwa Shihab mencecar dengan pertanyaan, apakah masalah ini akan diusut tuntas sampai ke aktor intelektualnya, bahkan sekalipun jika itu melibatkan aparat berseragam. Dan Presiden menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas aksi terorisme ini sampai ke akarnya. Dan ini adalah langkah positif Presiden. Semoga bukan retorika belaka. Ayo, mari kita kawal bukti nyata di lapangan. Apakah peradilan militer berjalan dengan transparan, serta motif dan dalang dapat terungkap. Puspom TNI didesak rilis foto pelaku penyiraman air keras Andri Yunus. Tim Advokasi untuk Demokrasi mendesak Pusat Polisi Militer TNI untuk bersikap transparan dan akuntabel terkait penetapan 4 prajurit sebagai tersangka dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Tahun meminta agar Puspom TNI merilis foto keempat prajurit itu. Kami juga mengikuti perkembangan penyelidikan oleh Pusat Polisi Militer yang di waktu bersamaan menyatakan telah mengamankan 4 orang personel TNI sebagai terduga pelaku dengan identitas Kapten NDP, Letnan 1 SL, Letnan 1 BHW, dan Sersan 2 ES. Demikian keterangan Taud. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Aparat TNI telah menangkap 4 anggota BAIS yang diduga melakukan tindakan pidana terhadap aktivis pembela HAM saudara Andri Yunus dengan menyiramnya dengan air keras.
Tentu kita semua bertanya sekarang, motif dari keempat oknum Bais tersebut dan siapa yang menyuruh atau dalang dari penyiraman air keras terhadap aktivis HAM dimaksud. Tapi saya menduga bahwa apapun motif dari keempat anggota Bais tersebut adalah bukan untuk kepentingan TNI atau negara Republik Indonesia, tetapi itu bertujuan untuk tanda petik memfitnah Bapak Prabowo Subianto agar dapat dituduh sebagai pelanggar HAM dan dengan demikian dapat dimanfaatkan oleh para oposan di Indonesia atau oposisi di Indonesia untuk menggulingkan Bapak Prabowo dari kursi kepresidenan Republik Indonesia. Jadi sebenarnya bahwa hampir pasti bahwa motif dari keempat anggota Bais menyiram air keras aktivis HAM adalah untuk memfitnah Bapak Prabowo agar dapat dimanfaatkan oleh para oposan. Selanjutnya, di dalam keterangan tersebut, Taud mendesak Puspom TNI untuk bersikap transparan dan akuntabel dengan merilis foto atau menunjukkan pelaku secara langsung di hadapan publik, tujuannya agar masyarakat dapat memverifikasi kebenaran secara independen. Selain itu, Taud juga menyatakan sudah melakukan investigasi independen untuk mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam penyerangan terhadap Andri Yunus. Terdapat belasan pelaku yang diduga saling berkoordinasi sebelum penyiraman air keras itu terjadi. Investigasi independen Taud mengidentifikasikan adanya belasan orang pelaku yang diduga kuat saling berkoordinasi sepanjang malam kejadian perkara, sebagaimana terpantau dari kamera pengawas YLBHI. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Jadi inisialnya NDP, pangkatnya Kapten. Jadi inisialnya. Oh, penjahat aja masih dilindungi inisialnya. Ya udah sebut aja sih Pak. Cemen amat pimpinan kok cemen. Atas nama hak asasi manusia. Emang kenapa udah tersangka? Apa mau dibela lagi? Mau di backing lagi? Nanti ternyata dia tidak bersalah karena begini. Udah kebaca lah sama rakyat. Nanti itu penyiram air kerasnya itu si bajingan, si setan, si jurig, si kuntilanak genderuwonya pasti dilepaskan itu. Harusnya kan gini nih lupa. Gini, kalau memang sudah jadi tersangka dibedil hulunya Pak, ditembak hulunya. Dor. Ini NDP, tai, ustai, pengayom malah bajingan sekarang kan, aneh ini Indonesia nih. Aing aratu lain mah geus coba gerak mana ya bom ti mana kitu darah latang tilur langit supaya aparat supaya kabom kabeh para laeh kabeh rakyatnya malodar kabeh gitulah geus harna kayak aparat kuari di Indonesia dong bajingan setan kabeh ajur diajurkeun Indonesia mah ku aparat ku para pengayom ku pemerintah ku para penegak hukum ajur Indonesia mah ajur. Yang terakhir, mereka menilai penyerangan ini merupakan operasi besar terstruktur dan terorganisasi yang digerakkan oleh pihak yang memiliki otoritas dan balik penyerangan terhadap Andri Yunus. Taud mendesak pihak kepolisian untuk mengungkap aktor-aktor lapangan hingga aktor intelektual terkait kasus ini. Kami menduga bahwa percobaan pembunuhan berencana terhadap Andri Yunus melibatkan jaringan yang lebih besar, terlatih dan sistematis. Oleh sebab itu kami mendesak kepolisian untuk terus melanjutkan penyelidikan guna mencari bukan hanya aktor lapangan, namun juga aktor intelektual yang bertanggung jawab serta aktor-aktor yang memberikan dukungan operasional kepada para pelaku. Jadi sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV pamit, sampai jumpa.